Sosok itu yang masukin tubuh teman gue bilang gini, budak iya bakal ku aing dibawa. Anjir. Budak iya geus lancang di wilayah aing. Di situ gua astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada beberapa tahun yang lalu. Tapi sebelum narasumber kita hadirkan di tengah-tengah kita, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja saya panggil narasumber kita, Singing Ball. Aku percayakan narasumberku malam ini kepadamu. Dengan kekuatan datang bulan, narasumber, datanglah. Duh. Ini gue di mana? Ini apa-apa? Salah manggil. Pagi. Aduh. Salah manggil, anjir. Bukan salah manggil. Balik lo di belakang pelayar, di belakang panggung. Lu manggil yang bener dong, Bang. Oke, kita pulangin aja ya, karena lama-lama nanti bosen nih penontonnya. Oke, kita pulangkan. Datang bulan, pergilah. Iya, ini baru bener kayaknya. Bener ya? Bener ya? Oke, gue simpen nih singing ballnya. Oke, gue simpen dulu. Ya. Halo Bang. Halo Bang. Iya, ini Bang Fuji. Iya. Fuji Rider. Yes. Nama panggilnya Fuji Rider. Iya. Berarti Fuji apa Rider itu apa ya, pahlawan atau apa sih? Cuma julukan aja, Bang. Oh, cuma Ya, julukan aja ya. ya. Oke. Bang Fuji ini datang dari Bogor ya. Bogornya tepatnya di mana sih, Bang? Di Bogor Timur, desanya Kelurahan Tajur. Oh, di Tajur. Oke. Siap Bang ya. Jadi di sini kita akan mengulik cerita dari pendakian ke Gunung Salak. Itu tepatnya tahun 2019. 2019. Ya. Oke. Bisa diceritain dikit aja Bang kisi-kisinya. Kisi-kisinya, jadi di tahun 2019 intinya tadinya nggak niat ngecamp Bang, cuman mau ziarah. Mau ziarah di makam yang Gunung Salak yang ada di Puncak Manik. Kita naik ke sana lewat jalur Cimlati. Dulu jalur Cimlati itu kan belum resmi ya seperti sekarang. Nah, di pertengahan jalur antara pos 3 ke pos 4, saya ketemu sosok tinggi besar berbulu putih. Dan taringnya itu Bang sangat tajam sekali, matanya merah. Oke Bang, di keep dulu ceritanya, kita lanjut lagi nanti. Tapi sebelum Bang Fuji Rider menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Fuji. Jadi Bang Fuji ini tadi udah menceritakan pengalamannya dikit ya. Seru banget nih kayaknya Bang. Tahan napas Bang, santai aja nih ceritanya, mengalir aja Bang. Siap. Sampai selesai nanti, biar penonton semua bisa menyaksikan dengan
tercengang gitu, kaget lah gitu Bang ya kali ya. Siap. Silahkan Bang Fuji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi cerita ini terjadi sekitar tahun 2019. Jadi gini Bang ceritanya. Tadinya saya berenam sama teman saya. Ya, mereka itu senior saya lah di salah satu organisasi yang bidangnya menjurus ke rescue ya. Nah, tadinya intinya kita mau ziarah ke makam Eyang Gunung Salak. Nah, cuman salah satu senior gua ngajakin kita lewat jalur Cimelati. Nah, saya sempat tanya kan sama satu rekan saya itu, emang tahu jalurnya dari Cimelati, kenapa nggak lewat Cidahu aja yang benar-benar jalur resmi. Nah, abang gue ini yang namanya Bang Bes yang katanya udah pernah mendaki lewat jalur situ bilang gue udah tahu karena gue udah pernah katanya ke situ. Oke, akhirnya kita setuju lah kita lewat jalur Cimelati. Nah, singkat cerita ya Bang ya. Singkat cerita saya berangkat dari Bogor itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, jam 5 sore sampai pos security tuh, pos jaga Cimelati ya. Nah, itu kalau nggak salah itu 6:30, udah agak malam ya, udah agak malam. Nah, di situ saya ketemu petugas, sama petugas. Nah, petugas itu kan nanya sama kita berenam tuh, ini pada mau kemana? Nah, akhirnya kita semua bilang kita mau naik ke Puncak Manik, mau ziarah. Nah, si petugas itu bilang ini jalur belum dibuka, belum resmi katanya. Kalau untuk malam saya tidak mengizinkan. Kalau kalian memang pengen naik, silahkan lewat jalur sini, tapi tidak malam ini, besok pagi saja. Nah, akhirnya kita ngikutin lah aturan di situ, karena kan kita juga tamu ya, namanya tamu harus ada adab ya, sopan santun lah. Nah, oke lah, kita briefing, yaudah kita istirahat di sini. Nah, akhirnya singkat cerita itu sekitar jam 9 malam ya, jam 9 malam, entah pikiran saya gimana atau entah cuman halusinasi, saya melihat sosok wanita Bang. Masih di pos itu? Iya. Sosok wanita itu tidak umum seperti biasanya. Dia berpakaian layaknya kayak wanita-wanita desa zaman dulu yang pakai kebaya. Oh iya. Kebayanya itu warna kuning dan pakai kain, rambut terurai. Cuman untuk wajah saya tidak jelas karena dia jalan ke arah jalan ke arah perkebunan, perkebunan warga, pohon kopi di situ. Di situ saya nggak berpikiran macam-macam lah, udahlah, mungkin cuma halusinasi saya aja. Oke, singkat cerita saya balik lagi tuh nemuin abang-abang saya, biasalah kita ngopi-ngopi lah Bang ya. Nah, akhirnya tidur sekitar jam 12-an saya kebangun Bang. Saya tadinya kebelet pengen buang air kecil. Gua nyari semak-semak lah, bodo amat lah, gua udah nggak tahan gitu, udara dingin, yang lain udah pada tidur Bang. Gua bangun, nah gua melipir tuh Bang dari pos itu, pos security itu, nyari semak-semak. Gua numpang-numpang dulu sebelum buang air kecil gua. Setelah gua beres, gua mau balik nyamperin teman-teman gua lagi, gua ketemu seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu bersorban putih. Dia nyamperin ke saya, kakek-kakek itu nyamperin ke saya, ucapin salam Bang, Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Nah, kakek-kakek itu bertanya sama saya, ini pakai bahasa Sunda nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, Ujang teh bade ka mana? Nah, akhirnya saya jawab, abdi sareng ngerencangan bah bade ziarah besok ke makam nu aya di Puncak Manik. Oh, mohon hari kitu mah cuman cing hade di jalan. Oh, mohon bah. Ya mangga hari kitu mah abah bade kaluhur heula
atau ke atas dulu, mau jalan dulu ke atas. Oh, mohon bah, mangga. Nah, tapi di situ gue nggak kepikiran di atas apa ada musola ya, atau ada apa gitu, apa ada rumah atau perkampungan gitu. Gue nggak berpikir seperti itu. Rasa takut juga nggak ada gitu bang. Udahlah, gue balik lagi ke teman-teman. Nah, udah kejadian itu, udah ketemu si kakek-kakek itu, gue nggak bisa tidur lagi bang. Menjelang subuh gue baru bisa tidur. Menjelang subuh baru bisa tidur. Nah, singkat cerita pagi lah, biasa bangun, bikin kopi dulu sebelum naik tuh. Nah, ketemu lagi sama petugasnya di situ. Nah, gimana? Nanya kan sama kita semua. Gimana nih tidurnya? Enak gak? Saya enak bang. Nah, nyenyak gitu. Ya udah, kalau kalian mau ke atas lewat jalur sini mangga, cuman hati-hati di jalan katanya. Ya. Nah, akhirnya kita pamitan lah sama petugas di situ. Oke. Kita lanjutkan jalan dari pos security atau pos jaga ya. Di situ jalan ngelawatin perkebunan warga. Cuman jalan itu setapak bang, cuman udah berbatu 8 gitu, nanjak, masih nanjak. Nah, jalan kita terus, nah sampai di bangunan kosong. Tapi suasana masih sepi, kabutnya lumayan, kabutnya di situ. Di bangunan kosong, di situ saya melihat kembali sosok wanita yang tadi malam itu saya lihat. Cuman dia menatap saya bang. Jadi pas bangunan kosong kan jalan kan nanjak ke atas gitu ya. Gitu. Itu si sosok itu lagi duduk di bangunan kosong itu dengan wajah yang sangat hancur bang. Matanya itu keluar dan hancur banget, darah. Di situ gue udah mulai down bang. Gue sempet bilang sama teman gue, bang itu udah cewek, serem banget. Nah, dilihat kan sama teman gue, cewek apaan lu, mata lu aja mungkin buta katanya. Itu beneran cewek. Udah jalan. Jalan lah, kita lanjut. Emang sih jalur udah disiapkan ya bang ya. Untuk jalur udah enak lah gitu ya. Cuman belum ada shelter atau warung, belum ada gitu. Suasana sangat ya asri sih, pemandangan tuh indah, enak. Jalan kita, nyampe lah kita di pos 1. Nah, di pos 1 itu kan ada pohon yang melintang ya, pohon yang tumbang tuh melintang. Nah, salah satu abang gua namanya Herman, dia duduk di situ, dia ngobrol bang sendiri. Kita perhatiin, saya gini tuh, si Herman ngobrol sama siapa? Dia ketawa-ketawa kayak bahagia aja gitu ngobrol gitu, seolah-olah dia kayak ngobrol sama ada temennya gitu. Nah, kan gue samperin ya, bang, ayo kita berangkat, kita lanjut. Tar dulu katanya, nih gue lagi ngobrol juga sama si Mbak nih katanya. Jadi penglihatan si Herman itu katanya ada pendaki cewek katanya, mau naik ke atas juga ini si Mbak katanya. Ini teman saya katanya. Kita berenam kata Herman tuh bilang gitu. Nah, wah nggak beres nih. Teman gue namanya si Beas nyamperin, udah ayo tarik jalan katanya. Ntar dulu ini kasihan mbak, mau bareng nggak sama kita? Udah ayo berangkat. Saya sampai saya juga ngikut narik tangan dia gitu. Udah ayo berangkat. Itu kasihan sih cewek katanya. Udah ayo jalan. Tujuan kita kan mau ziarah. Bukan untuk ini sama cewek gitu, main sama cewek gitu. Oke, lanjut kita jalan. Sepanjang jalan tuh si Herman ngedumel aja bang. Tuh cewek cantik katanya, sayang lu katanya, lumayan aja buat di atas hiburan di atas. Nah, cuman kita udah tahu nih, kita berlima udah paham nih si Herman ini halusinasi nih katanya, atau ada apa-apa. Udah jalan gampang cewek mah. Nah, nyampe di pos 2, break dah sebentar di pos 2. Di pos 2 kita biasa lah bang, sebat, minum dulu atau istirahat dulu.
Nah, ada sekitar 15 menit kita lanjut lagi bang ke pos 3. Nah, cuman ya jujur aja, dari pos 2 ke pos 3 itu estimasi waktunya cepat banget, cuma 15 menit kok udah nyampe pos 3. Oh, iya. Nah, di situ kan ada sumber air ya, yang dari Palalon. Nah, gua ngambil persediaan air kan di botol. Nah, pas gua lagi ituin air, ngambil air, kakek-kakek yang malam ketemu gua di pos jaga Cimelati itu ketemu, nyamperin gua. Cuman pakai pakaian kayak petani gitu bang. Nah, dia nyamperin gua, minta air. Nah, ya ngomong kan pakai bahasa Sunda gini ya, Ujang, abah, tiasa abah nyuankeun caina. Oh mangga abah, iya we, candak, abdi masih aya dah botol kosong ya. Atur nuhun, cing hade di jalannya, kena cing salamat, berkah selamat, mohon bah, atur nuhun. Nah, mangga abah bade ka tunggu heula, kena bade neangan kayu bakar, kena. Oh, mohon bah, mangga. Nah, tadinya bang, gua mau masak-masak ya, mau bikin mie, bikin kopi di situ di pos 3. Cuman teman-teman nyaranin ntar aja lah, nanggung katanya, masak-masak mah nanti aja di atas katanya. Oh oke, kata saya. Break sekitar adalah 10 menitan di situ ya, kalau nggak salah 10 menitan gua di situ. Lanjut dari pos 3 itu, gua pikir kan gua mikirnya dari pos 2 ke pos 3 juga dekat. Dari pos 3 ke pos 4 juga mungkin sama aja. Nggak taunya bang, aduh, dari pos 3 ke pos 4 itu jalur dari kaki ketemu dada sampai kaki ketemu dagu bang. Nggak ada bonus-bonusnya bang. Iya. Itu nanjak, aduh, terjal banget sampai kita kelelahan di jalur, di tengah jalur. Saking kelelahannya kita break di situ bang, di pertengahan jalur. Jalurnya emang benar-benar parah ya. Lutut ketemu dagu bang, kebayangkan mungkin bang Ali. Iya. Nah, di situ kita istirahat bang Ali, karena udah kelelahan. Karena itu di jalur, berarti kan kita kan misah-misah kan, karena itu di jalur jadi nggak ngumpul gitu, itu misah-misah. Nah, di situ gua lagi ngerokok sebatang, bekas rokok. Di bawah jalur di situ bang, gua melihat sosok tinggi besar berbulu putih, monyet seperti itu. Cuman ya entahlah bang ya, kalau kayak monyet tapi tinggi besar berbulu putih. Dalam hati gua, gua ngomong dalam hati, itu apa? Monyet tapi kok gede amat. Gua ngomong gitu dalam hati bang, tahu-tahu makhluk itu natap gua bang, dari bawah natap gua. Matanya merah, giginya taringnya kayak barong gitu bang. Tajam-tajam banget natap gua. Di situ gua dalam hati, ini mah bukan binatang, ini mah madi atau siluman. Gua udah gini bang, wajah gua udah apa ya, dari rokok gua dari tangan sampai jatuh itu bang. Cuman hati gua bilang, ngomong gitu ke makhluk itu, maaf, kami numpang istirahat sebentar, kami nggak ada niatan buruk, kami hanya ingin silaturahim ke atas. Tolong izinin saya dan rekan-rekan saya untuk istirahat sebentar. Tiba-tiba makhluk itu bang, seperti angin, hilang dia. Kayak angin aja bang, wush, gitu aja. Kayak angin. Di situ gua kan, muka gua kan pucet banget ya, gugup gitu. Nah, senior gua namanya Bang Abi ya, Abiun namanya, Bang Eyun. Kita panggilnya Eyun. Dia nyamperin gua bang, kayaknya dia udah ngerasain sesuatu ya, keganjalannya. Kenapa lu Ji? Kagak apa-apa bang. Yuk kita lanjut aja bang, jangan lama-lama di sini, kata saya tuh. Enggak, lu kenapa? Kagak kenapa-napa, nanti aja bang, gampang.
ceritanya di bawah aja nanti kalau pulang. Lu punya janji apa, utang janji sama gua, kata Bang Ian. Ya udah, ayo kita lanjut. Nih, akhirnya kita lanjut Bang. Terus sepanjang jalan karena treknya itu tajam banget, kita jadi banyak break Bang. Sampai-sampai kita di pos 4 itu sekitar setengah 1 siang. Dah nyampe lah di pos 4. Di pos 4 itu istirahat lah kita. Di situ kita masak-masak dulu lah, bikin Indomie. Udah beres semua, lanjut lagi dari pos 4 itu ke pos 5, cuman keadaan hujan Bang. Pas kita mau lanjut jalan nih dari pos 4 menuju ke pos 5, posisi hujan deras mah, tiba-tiba hujan deras. Nah, kita kan pakai jas hujan Bang, langsung pakai jas hujan, cuman pakai jas hujan dari kantong kresek tuh Bang, yang harga cebanan tuh. Pakai kantong kresek tuh semua, jalan lah kita. Nah, di tengah jalur menuju pos 5 Bang, kan gua jalan di belakang si Herman nih. Itu sosok wanita yang berpakaian kuning gitu. Itu lagi nemplok Bang di tasnya Herman, di punggungnya Herman, nemplok gini nih. Gendong gitu dia? Gendong gini Bang. Oke. Gendong gini. Gue sempet diem kan, ngerem Bang. Karena gue posisi kan memang benar di paling belakang dia, di belakang dia banget. Itu tiba-tiba Bang, kepalanya dia muter Bang. Muter kepalanya dia menghadap ke gua. Oh, jadi kayak burung hantu gitu ya, 90 derajat muter. Jadi muter gini. Kepalanya jadi ngebalik gitu aja. Itu Bang, muka hancur. Itu si matanya tuh Bang di sini. Dan darah nih. Dan saya lihat si tangannya dia yang nemplok di si Herman itu Bang, koreng dong Bang, koreng. Itu gua diem, langsung gua menjamin mata, gua berdoa, ya Allah, saya minta diselamatkan, dari naik sampai turunnya minta diselamatkan. Terus buat kamu yang ada di atas punggungnya Herman, tolong jangan ganggu kami. Gua buka mata aja udah nggak ada. Emang posisi si Herman waktu itu kayaknya kok tas gua berat banget ya katanya gitu. Dia ngerasain tas dia berat banget. Itu nemplok Bang lama. Cuman karena itu di jalur, ya udah gua ikutin aja sampai. Tapi wajah si cewek itu tuh ngeliatin ke gua. Gua takut, jujur takut. Tapi mau gimana lagi? Gua turun juga percuma gitu. Ya udahlah, gua ikutin alur aja udah sampai dia hilang sendiri. Nyampe di pos 5 aman Bang, nggak ada apa-apa. Akhirnya karena kita ngejar waktu ya, di pos 5 kita nggak berlama-lama Bang. Nggak berlama-lama. Oke, kita lanjut aja, bentar lagi nyampe, kata si Bes. Serius lu, kata situ. Benar, bentar lagi nyampe. Nah, lanjutin perjalanan dari pos 5. Sepanjang perjalanan gua nggak ngelihat pelang pos 6, nggak. Cuman jalur aja gitu ya. Gua nggak, ya sama akar melintang lah, pohon-pohon kayak gitu. Nah, terus aja kita lanjutin jalan. Nah, tiba-tiba kita udah nyampe aja Bang di Puncak Manik itu. Oh, tapi itu yang pos itu nggak, yang pos 6-nya nggak kelihatan. Cuma pos 6 sendiri. Nggak kelihatan, nggak ngelihat saya. Teman-teman juga nggak ngelihat. Loh, kok udah nyampe lagi katanya. Iya kan, deket katanya. Deket kan kalau jalur sini katanya. Kalau jalur Cidahu kan lama katanya. Nah, karena tujuan kita mau ziarah Bang ya, mau ziarah ya, jadi kita otomatis konsentrasi ziarah dulu Bang. Jadi sebelum gua buka tenda, kita ziarah dulu ya. Cuman kenapa gue selalu dalam hati bilang, gue kalau kemana-mana, kalau ke tempat yang dibilang agak angker atau seram ya, gue selalu ngomong dalam hati. Gue ziarah pun saya bilang sama makam Eyang Gunung Salak, kami minta izin untuk mendirikan tenda di sini gitu. Udah beres ziarah, akhirnya bagi-bagi tugas lah. Ada yang bikin tenda, ada yang nyiapin masak, ada yang foto-foto.
di situ. Nah, karena posisinya waktu itu gue udah kecapean ya bang ya, udah ganti baju karena ini basah juga, ganti baju semua, gue tidur sampai bablas maghrib juga gue tidur. Nah, di dalam mimpi gue didatangin lagi sama sosok kakek-kakek yang ketemu di bawah. Tapi dalam mimpi. Di dalam mimpi itu kakek-kakek itu bilang, jagakeun babaturan maneh, nitip jagaan babaturan maneh gitu. Ternyata ada masalah nih sama teman. Nah, tadinya gue di situ gue bangun bang, kakek-kakek itu ya bersorban putih gitu ya, kayak ulama-ulama kayak gitulah, ininya di udang putih. Nah, nitip pangjagakeun babaturan maneh. Di situ gue bangun udah pas lihat jam 6:30, gue lihat abang-abang gue biasa di luar lagi udah ngopi-ngopi. Nah, wah lu mah maghrib tidur katanya. Capek bang, kenapa nggak dibangunin atuh? Ya kasihan mau dibangunin juga katanya. Nah, udah gitu biasalah tuh kopi tuh kan dulu belum makan tuh ada mie udah dibikinin, kena keburu bekah kena. Bang makasih, makan aja tuh di situ. Nah, gua sebenarnya jujur aja bang, lagi kumpul di situ, lagi kita ngopi-ngopi, itu gua ngedengar suara bang, sayup-sayup. Gua ngedengar suara gamelan bang. Cuman kayak ke bawah angin gitu. Iya, hilang. Di situ gue mikir, ini kalau ada hajatan dari di bawah, mana mungkin sih, ini kan ketinggian berapa? Iya. Nggak mungkin kedengar. Cuman udahlah, gue nggak mau berpikir yang enggak ya, ataupun berpikir negatif. Itu ngetakuti diri sendiri kan ya. Udahlah, kata saya. Nggak saya gubris, saya juga nggak ngomong lagi sama teman-teman. Nah, jam 9 yang mau ke setengah 10 malam, karena udara itu udah semakin dingin, kita masuk tenda bang, masuk tenda karena tidur, karena udara udah benar-benar dingin ya. Jujur aja bang, nggak ada yang bawa SB itu, nggak ada teman-teman tuh. Oh, nggak ada, pakai sarung bang. Karena perlengkapan memang masih belum pada punya. Cuman seadanya. Pakai sarung bang, jujur aja. Nah, kebetulan waktu itu posisi saya kan ada di dinding tenda, saya paling pojok tuh tidur. Nah, itu bang, gua miring ya, jadi punggung gua kena dinding tenda. Itu punggung gua ada yang ngegaruk bang 3 kali. Tapi kayak tangan biasa. Tapi kayaknya tuh kukunya tuh kerasa banget gitu. Nggak layak kayak kuku manusia. Jadi cengkraman kayaknya tuh cengkraman di punggung gua tuh. Di situ dalam hati gue, astagfirullahaladzim, apa ini? Ada kejadian apa lagi ini? Nah, setelah gue digaruk 3 kali, gue ngerasain punggung gue digaruk 3 kali, tiba-tiba angin kenceng bang. Itu tenda, kalau kita nggak berenam terbang itu bang tenda. Pas angin lagi kenceng-kencengnya itu, kita berlima bangun bang. Bangun. Ini apa ini? Angin bang, kenceng bang, gimana nih? Katanya. Udah diam. Nah, ada Bang Iyun ini udah diam katanya. Udah kita doa. Jangan ribut, udah kita berdoa aja. Nah, kalau si Herman ini malah molor bang, dia nggak sadar. Angin kenceng di luar nggak sadar, dia tidur pulas gitu. Nah, kita kan berdoa ya. Sebisa-bisa lah gitu. Saya juga Al-Fatihah, ayat kursi saya baca di situ. Selama angin kenceng itu,
tiba-tiba angin itu tuh berlalu aja bang. Nah setelah angin berlalu barulah tuh terdengaran jelas bang. Apa itu? Suara gamelan dan masih kedenger lagi. itu lebih jelas, itu datang tuh kayak bener-bener di atas tenda kita, dan suara nenek-nenek cikikan dan kayak nenek-nenek. Situ. Oke. Aku merinding. Nah, saya kan lirik-lirikan kan sama teman-teman yang lain gitu, bang, udah diam aja, berdoa aja. Oh, jadi pada dengar semua nih? Yang 5 mendengar, semua mendengar. Oke. Mendengar, bang, udah diam, nah, lagi doa aja, ya terusin berdoa. Duh, ada apa lagi dalam hati gua? Tiba-tiba bang, si Herman menggeram. Kesurupan? Kesurupan. Tiba-tiba dia menggeram, suaranya tuh berat banget. Nah, jadi dia seperti gini bang. Nah, dia coba berontak. Kita tahan kan bang? Kita tahan tuh dia. Kekuatannya bang, astagfirullah. Gua juga hampir kepental. Oh, jadi yang benar-benar kesurupan kayak gitu ya? Iya. Jadi bukan kayak misalnya ketempelan Bukan gitu ya? kesurupan. Nah, dia si sosok itu yang masukin tubuh teman gua bilang gini, budak iya bakal ku aing dibawa. Anjir. Budak iya geus lancang di wilayah aing. Di situ gua astagfirullahaladzim. Gua baca ayat kursi sambil gua pijit tuh kakinya tuh, jempolnya si Herman tuh, gua pijit. Gua baca ayat kursi diginiin sama dia. Sia ulah maca ayat kursi, aing luwih nyao dibandingkeun sia. Oh, jadi dia jawab gitu. Aing teu sieun maca ayat kursi, aing luwih hafal dibandingkeun sia. Di situ gua ngomong tuh, Abah, hampunten, gitu. Bilih aya rencangan abdi tesopan di dieu minta dihampura. Nah, makhluk itu bilang bang, sia teu kudu minta hampura ka aing. Anu nyieun masalah budak ieu nu geus lancang di wilayah urang. Sia mun hayang salamet, ayeuna sia turun. Nah, akhirnya Bang Iyun itu mencobalah negosiasi, berkomunikasi dengan makhluk itu, karena dia sedikitnya punya kelebihan ya Bang ya dibandingkan kita. Dia berkomunikasi dengan makhluk itu oke, dia akan keluar dari tubuh teman gua, cuman dengan satu syarat, malam ini juga kita harus turun. Itu syaratnya. Jadi sebelum matahari terbit kita harus udah di bawah. Kalau matahari belum terbit kita masih di jalur, itu anak akan dibawa, tetap akan dibawa. Itu anak. Akhirnya tiba-tiba Herman pingsan lagi, terus kita kan bangunin ya, alhamdulillah dia sadar, kita kasih minum. Ada apa? Udah ayo sekarang kita beres-beres, packing beres-beres, nanti ceritanya dibawa aja. Nah setelah itu udah beres semua Bang ya, tenda udah dirapin, perlengkapan sudah dimasukin ke tas, pokoknya kita turun. Nah, pas mau turun ke bawah, saya nahan dulu semua teman-teman, yuk kita pamitan dulu, jarah dulu. Lu aja deh katanya, kalau kita turun aja katanya. Ya udah, gue jarah dulu, gue minta izin pamit. Pas gue ke makam itu Bang, itu abah ada, si abah ada. Abah yang di bawah tadi? Di bawah tadi, di makam itu, lagi sila.
tadinya gue mau jarah, akhirnya gue pamitan masih abah ampunten, abdi akhirnya pamit turun. Langsung saya cium tangan, dia bilang gini, enggak, saya turun, jagaan babaturananya. Nah saencan ujang turun, gebrak tanah 3 kali. Nah nyabah cing hadir di jalan sok, nah turun nyabah. Akhirnya gua pamitan si abah, gua susul temen-temen tuh. Nah yang gua aneh, gua turun itu nggak berasa gua kayak turunan biasa aja bang, nggak ngerasa susah, jangan kayak ngerabas aja, bahkan gua cepet nyusul, padahal gua ketinggalan jauh bang. Mudah ya. Iya. Nah teman-teman gue kaget, lu cepet amat sih jalan katanya. Atuh bang, kan kita harus buru-buru bang, ayo buru-buru jalan. Nah bahkan yang 5 orang itu ketinggalan bang sama gua. Kata bahkan temen gue sampai bilang gini, sampai emosi sama gue, pelan-pelan dong jalan lu, jatuh masuk ke jurang mati lagi katanya. Kata saya tuh, jalan gampang kayak gini ngapain sih susah, saya bilang gitu. Soalnya saya jalan tuh kayaknya biasa aja gitu, nggak gimana gitu, gue gampang aja jalan tuh. Nah kayak datar gitu ya. Singkat cerita, sampailah di pos 3 bang. Nah gue nggak kerasa capek bang, tapi 5 teman gue tuh ngohohan bang, ngohohan sampai narik nafas, capek banget. Udah santai dulu, break dulu bentar, capek tahu. Enggak gue bang, bahkan gue ngambilin air buat mereka di pipa itu, gue ngambilin air. Nah bang, ayo turun cepetan, kita kan jangan sampai sebelum subuh sudah di bawah. Si Bes emosi sama gue, lu aja turun sendiri, kau berani mah. Ya udah gue turun sendiri, bang sendiri. Nah turun sendiri, akhirnya kan nyusul ya, takut gue kenapa-napa kan mereka juga. Nah di situ mereka juga jarak bang sama gue, manggil gue, Ji katanya, Ji. Gue, ya ayo tuh cepetan, lu jalan lurus, jangan lu tengok kiri kanan, pokoknya lu lurus jalan katanya. Akhirnya gue terus aja, iya abang cepetan dong, iya lu duluan, ntar kita di belakang lu nyusul. Nah gue jalan dari pos 3 itu ke pos 2. Nah aman bang gue, cuman biasalah di tiap pohon tuh kayak ada yang ngintip gini bang deh. Banyak sosok kayak gitu, ngikutin gitu kayak gitu ya. Ada yang ngintip. Nah jalan lah terus gua. Nah singkat cerita, gua sampai di pos 1, di jalur gua mau nyampe pos 1 yang di pohon lintang yang si Herman itu ngobrol, katanya ada cewek. Gua di situ melihat sosok pendaki wanita pakai jaketnya warna merah, gua inget. Dia pakai kupluk, carrier-nya warna hijau. Dalam hati gua gini, apa ini cewek yang dimaksud sama si Herman itu, kata gua. Ya udahlah, gua turun, gua coba mau komunikasi. Baru gua duduk, Mbak, saya ikut duduk ya. Cewek itu terbang, Bang. Dia nggak mau komunikasi. Terbang, Bang. Baru gua mau duduk, Mbak, saya ikut duduk ya. Gua tahu itu bukan manusia, Bang. Cuman gue penasaran. Oke. Penasaran. Mbak, saya ikut duduk. Baru gue duduk udah terbang. Berarti ini bukan si cewek yang baju kuning itu, beda lagi Bang ya? Beda lagi. Oke. Itu yang gue lihat ya Bang, karena dia pandangan dia datar. Wajahnya putih banget. Kata gue tuh, waduh, apalagi nih. Nah, karena gue kan nunggu
teman-teman gua bang ya. Nah, akhirnya gua pasti kode center tuh, tak sambil manggil kan ya. Nah, alhamdulillah ada sautan lah dari teman-teman. Dia juga ngebales center gua. Nah, pas udah mereka mau deket ke pos 1, tetap mereka masih jaga jarak sama gua bang. Lu jangan di situ, terus jalan katanya. Kata gue ini tuh kenapa sih anak-anak ya? Ya udah, gue kan nggak mau ngambil pusing, gue jalan lagi ke bawah terus. Nah, sampai di pos jaga Cimlati nih, pas gue udah menyampai gedung kosong itu barulah di situ tuh di tengah jalur si sosok wanita yang pakai baju kuning tuh, kayak mau ngehadang gitu bang. Nah, gue sempat berhenti di situ, gue di situ gue udah nekat, bodoh amat. Gua jabanin dia mau ngapain juga sekarang. Kayaknya tuh gua udah nggak ada rasa takut aja bang waktu itu. Kayak gimana ya perasaan gua? Kayak udah lu mau gimana, hayu gua jabanin. Mau sampai di mana gitu. Kesalahan gua apa sih sampai dia ngikutin terus gitu. Nah, gua deketin, gua turun, tapi dia menjauh bang, mundur. Jalan tuh mundur kayak ke bawah angin kan, dia tuh segini bang melayangnya. Jadi gua deket, dia mundur panggil. Nah, nyampe pos jaga Taman Cimati, gua break di situ di gedung kosong itu sambil nunggu rekan-rekan yang lain. Gua juga di situ gua baru merasa capek bang, merasa lelah gua di situ. Nah, di situ lagi gua nunggu teman-teman. Alhamdulillah gua ketemu lagi sama Abah. Iya. Kok si Abah ada lagi dalam hati gua ya. Gua nyamperin bang. Mbak gua sekarang nyamperin. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ujang ayeuna tos nyampe sampai dia selamat kena. Nah, nyabah. Abah kok entos aya di dia wae nya. Dia seman senyum. Dalam hati gue, apa sih Abah ini punya jalur alternatif ya? Kok tiba-tiba udah ada aja di sini gitu. Nah, yang geus jang, ayeuna Abah bade teras ka tonggoh deui, ujang sok we ayeuna mah. Mun bade euih mah, geus salamet ieu da ayeuna mah, udah selamat inilah sekarang mah. Ya nyimun Bah, iya abdi keur ngantosan rencangan nu 5an muhun. Nah, Abah bade ka tonggoh deui nya, muhun Bah. Nah, gua lihat bang dari atas teman-teman gua yang berlima itu jalan kan, pas-pasan masih Abah. Tapi kenapa temen yang 5 teman gua itu kayak yang cuek aja gitu, kayak nggak ngelihat si Abah gitu, biasa aja turun gitu. Kan dari bawah ngeliatin, kok cuek ya. Tapi udahlah gitu. Nah, di situ mereka baru mau ngedeketin gua bang, teman-teman gua yang 5. Gua tanya, ada apa sih bang, lu kok jaga jarak amat sih sama gua? Tar ceritanya jangan di sini, tar gampang, tar aja di depan. Sekarang istirahat dulu lah, capek. Tanya, ya udah istirahat dulu. Nah, sayup-sayupan di situ kedengeran tahrim bang. Udah aman lah, gua mikir aman, alhamdulillah. Nggak akan ada apa-apa lagi. Istirahat segitu sekitar 10 menit di situ, gua ngomong sama Bang Iwan, bang, udah yuk kita lanjut yuk. Ntar kita ngopi-ngopinya di pos aja. Nah, yaudah yuk lanjut. Kita lanjutin dari pos jaga Taman Cimati ke pos depan. Alhamdulillah itu nggak ada apa-apa. 5:30 kita nyampe di pos jaga. 5:30 pagi gua nyampe. Di situ bikin kopi lah biasa, ketemu lagi sama petugas kan di situ, nanya, gimana nih, nyampe nggak ke atas? Alhamdulillah mah nyampe. Nah, oh syukur atuh kalau nyampe mah. Nah gitu. Gimana? Enak nggak jalurnya? Mantap, perset. Mantap. Nah di situ cerita kan ya kan jalur nanti diresmiinnya insya Allah awal 2020 katanya. Sekarang lagi dipersiapin dulu, jadi jarang pendaki yang lewat sini. Nah si Herman nyeletuk, itu ada saya ketemu Pak katanya sama pendaki cewek katanya. Diginiin kan teman gua. Tapi si Amang itu kayaknya udah tahu
Dia cuman ketawa. Nah akhirnya udah sambil ngopi, kita juga bikinin kopi kan, si bareng lah masih bapak itu. Dia nanya kejadian apa aja sih yang dialamin katanya. Nah si Herman kan cerita, saya kan itu di pos 1 saya ketemu cewek pak pendaki katanya, dia juga mau naik ke atas katanya. Akhirnya kita ceritain, Herman, lu di pos 1 itu lu ngobrol sendiri. Nah terus kenapa kita turun tengah malam kamu kesurupan? Yang benar kesurupan. Kamu kesurupan. Sekarang kita tanya di sini, kamu udah berbuat apa di atas? Apa yang udah kamu lakuin di atas? Sherman nggak ngaku. Nggak ngapa-ngapain katanya. Benar, nggak ngapa-ngapain. Benar. Nah, cuman si bapak yang tugas di pos jaga itu, ya udah deh. Tapi kalau ada apa-apa ntar balik lagi aja katanya. Nah, akhirnya gue nanya kan, kenapa abang pas turun tadi kalian ngejauh dari kita? Diceritain lah sama Bang Iyun. Jadi gini Ji, bukan kita kesel atau marah sama kamu tuh jalan udah kayak setan katanya, udah nggak batu apa turunan tuh kayak turunan biasa. Terus di sisi kiri kanan kamu sama di belakang kamu tuh diapit sama 3 harimau. Mereka melihat semua itu? Semua berlima itu melihat 3 harimau. Di situ kan saya bercanda nih, ngebercandain abang-abang gua tuh, harimau apaan? Kucing juga kagak ada. Lu mah susah dikasih taunya katanya. Nah si bapak yang tugas di situ langsung nyamperin, bilang gini, berarti yang di atas suka sama kamu. Nah, saya nanya lagi kan sama 5 orang teman gua, abang kenapa tadi si Abah pas mau jalan ke atas kok cuek? Si Abah mana? Justru kita mau nanya ini Ji nih katanya, lu dari pos 3 waktu kita naik lu tuh ngomong sendiri, terus lu tuh ngasihin apa, kayak ngasihin botol air, lu ngasihin sama siapa? Si Abah, kakek-kakek. Enggak, kita nggak ngeliat sosok kakek-kakek di makam pun, nggak ada kakek-kakek itu, nggak. Jadi cuman gua tuh bang yang gitu. Akhirnya dijelasin sama yang jaga situ gitu. Berarti si Abah yang di kakek yang di atas suka sama anak ini. Makanya dia selalu mendampingi di pos, di tempat-tempat yang dikategorikan angker gitu. Gitu bang. Akhirnya saya ngobrol tuh, kalau sosok wanita berbaju kuning siapa tuh pak? Oh itu si Nyai katanya. Nyai lah, Nyai. Ya, itu maksudnya ya kalau istri dari si Abah itu atau siapa? Bukan bang. Entah zaman dulunya gimana, pokoknya kalau menurut mitos orang-orang situ katanya itu si Nyai yang memang ada di situ. Tapi sosok si Nyai ini memang suka ganggu ya? Iya, suka mengganggu pendaki. Gitu. Nah, akhirnya kita pamit di situ sama si bapak yang jaga, si mamang yang jaga di pos jaga itu. Kita pulang, alhamdulillah lah. Kita pulang kan ke rumah masing-masing, selamat lah, alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi. Cuman setelah kita pulang, ini ada kelanjutannya bang ya. Setelah kita pulang, itu Herman sakit bang. Kalau secara medis dia tidak ada penyakit apa-apa. Biasa aja. Biasa, nggak ada. Dia sempat dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Bogor. Dokter di situ pun mendiagnosa dia nggak sakit. Cuman menyarankan untuk dibawa ke kiai
kita manggil lah, nyoba gitu ya, salah satu kiai yang ada di dekat rumahnya Herman. Cuman dia nggak sanggup, Bang. Oke. 7 kiai kita datangin, Bang, untuk ngobatin Herman, tapi nggak ada yang sanggup. Sakitnya itu seperti apa kalau kelihatan secara selain medisnya? Jadi dia itu nggak bisa bangun, Bang. Kakinya tuh kayak yang kayak yang lumpuh gitu, nggak bisa bergerak gitu. Dan kata istrinya, dia selalu tengah malam tuh menggaung, Bang. Terus tangannya tuh selalu gini tuh, Bang. Selalu gini. Sampai darah kena tangan kulitnya itu kena darah semua. Persis sama waktu dia kesurupan di puncak itu ya. 7 kiai kita datangin, nggak ada yang sanggup untuk ngobatin dia. Sampai akhirnya ada yang ngasih saran, coba datangin Kiai A gitu. Kita, maaf ya Bang ya, kita samarin namanya ya. Terus, nah, Kiai A, beliau berasal dari Banten Selatan. Nah, kita cobalah berangkat ke sana, ke Banten Selatan. Nah, bawalah Kiai tersebut langsung ke Bogor tuh ya. Nah, pas Kiai itu baru turun dari mobil, Bang, belum masuk ke rumahnya, baru masih di depan pintu, itu Kiai itu udah diam. Oh, katanya. Sosok tinggi gede putih yang gua lihat di pertengahan jalur ada di situ. Yang berbulu. Akhirnya Kiai itu ngobatin Herman lah di kamarnya kan. Dengan saksi cuman harus dari keluarga, tanya, yang lain di luar. Nah, kebetulan ada adiknya Herman jadi saksi, masuklah di kamar. Ya gua nggak tahu ritualnya kayak gimana ya Bangnya, yang jelas kan gua di luar. Alhamdulillah makhluk itu mau melepaskan Herman. Tadinya itu Herman udah mau dibawa juga, Bang. Jadi omongan dia di atas tuh hanya apa ya, kalau dibilang tipu daya aja gitu. Tapi intinya tetap Herman mau dibawa gitu. Berarti ini si Herman waktu di puncak itu kesurupannya ini kesurupan dari si makhluk yang Betul. putih ini, Ya, bukan betul. dari si Mbah ini. Bukan. Oke. Nah, setelah terungkap, si Kiai itu menyarankan ke kita berlima untuk ngebersihin, untuk ngebersihin apa yang udah dikotorin sama Herman. Dan ternyata, maaf, Herman itu di sela-sela waktu kita pada tidur, dia tuh keluar tenda sendiri. Dia kebelet pengen buang air besar. Dia buang air besar di semak-semak itu, Bang, tanpa dikubur. Oke. Jadi makhluk yang di situ, yang dari pos jalur pertengahan jalur pos 3 pos 4 tuh nggak suka. Nggak suka. Terus Herman itu memang udah diincar dari bawah karena dia membawa suatu barang. Jimat. Ya seperti pengasihan ya yang bilangnya. Pengasihan. Kedua, dia membawa barang-barang haram. Kayak minum-minuman gitu. Iya, seperti itu, dan yang dibakar. Oke. Nah, nggak usah saya sebutin Bang ya. Ya. Nah, mungkin Abang paham. Nah, saya akan pergi, kata Kiai itu, makhluk itu akan membebaskan Herman asal tempatnya dibersihkan. Dan mau nggak mau Naik lagi. kita berlima naik lagi, Bang.
dan dibekali sama, sebelum kita naik kita dibekali sama kiai itu tanah kembang 7 rupa yang gue lihat tuh. Itu tanah itu dibungkus sama kain putih. Nah nanti di sana kita harus taburin itu. Di tempat si Herman itu buang air besar. Sama kembang dan air, 1 botol air. Ya mau nggak mau demi nyelamatin sahabat gua, kita naik lagi bang berlima. Cuman posisinya waktu itu siang, nggak malam. Kita naik di pos jaga, si mamang yang jaga di pos itu udah tahu. Karena udah pesan juga dia. Udah tahu, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ya kita akhirnya terus terangan ke si mamang itu. Yaudah, demi keselamatan semua, saya siap ngantar. Saya siap ngantar. Oke. Akhirnya kita naiklah bang ke atas. Nah, kita naik ke atas. Nah, di pertengahan jalur, pokoknya pos 3, pos 4, di situ bang, kita dijegat oleh sosok yang berbulu putih. Cuman itu bukan satu. Banyak. Yang saya lihat 4. Itu tingginya lebih dari 2 meter bang. Itu menghalangi jalur kita. Akhirnya si mamang yang di pos itu mencoba mediasi gitu. Dan sama bang, perginya seperti angin aja gitu. Setelah mediasi ngobrol. Kita lanjut, ayo kita lanjut. Jangan sampai kita kena malam, kita harus turun lagi. Jalan terus, pokoknya nggak ada break lama-lama bang. Biarpun udah bener-bener capek, saya jujur capek, nggak ada lama. Pokoknya kita harus sampai tujuan, sampai puncak, ngebersihin kotoran yang kotoran yang itu. Alhamdulillah bang, sampai puncak. Carilah kita ke semak-semak itu tuh, bekas apa? Kotorannya, biarpun bau juga. Bodoh. Nah akhirnya ketemu kan bang. Oh di sini nih. Akhirnya tanah yang dari kiai itu kan ditaburin di situ, kembang, dibersihin lah. Pokoknya minta maaf itu. Jangan sampai teman saya jangan sampai dibawa lah intinya gitu ya. Nah, udah beres semua, kita kan turun lagi bang. Cuman anehnya, gue pasti melipir terus ke makam bang. Melipir ke makam. Gue nggak tahu, gue kayaknya tuh hati gue bodo amat, lo mau turun duluan aja gitu. Gue harus kesini aja dulu gitu. Gue ke situ dulu, gue ziarah lagi, gue silaturahim lagi ke situ. Beres gue berdoa di situ. Gue lihat, waduh, gue udah sendirian nih gue. Ya adalah, gue susul kan jalan, saya susul. Gue belum ketemu sama teman-teman. Gue lihat teman-teman semua jaraknya jauh gitu. Wah, si Nyai Kuning udah nongol lagi. Di makam itu? Bukan, di jalur bawah. Cuman itu ada di tepi jurang bang. Itu ngelambain tangan ke gue bang. Kayak manggil gitu. Badannya yang penuh koreng tuh bang. Apa matanya yang itu, waduh. Itu kayak manggil gue bang. Di situ gue sempet diam. Ya Allah, kok dia lagi, ngapain gitu. Saya di situ ngambil akar, kebetulan ada akar, saya lempar bang. Saya lempar. Pas saya lempar tuh si Nyai itu langsung ya. Udah saya turun ke bawah, terus waktu gua di jalur pos 3 ke pos 2 gua masih ketinggalan tuh bang sama teman-teman gua. Itu pun nggak tahu teman-teman gua tuh
sadar nggak sadar gua tuh jauh sama mereka gitu. Itu gua ngedenger suara ini bang, rintihan kayak orang minta tolong gitu. Jeritan kayak wah gitu, kayak tolong, cuman suaranya kayak ke bawah angin kayak gitu. Itu jelas banget kayak minta tolong, suara minta tolong tuh. Cuman ada yang ngebisikin di kuping gua. Suaranya percis banget itu si Abah. Tos ujang lanjutkan ke jalan, ulah didenge nu kitu mah. Gua nggak ketemu bang sama temen gua. Wah kata gua kacau, gua tinggalin bener-bener nih. Sampai pos Taman Cibelati gua nggak ketemu. Gua anjir nih, jangan-jangan teman-teman gua udah ninggalin balik nih, udah ada di pos jaga aja. Udahlah, gua lanjut jalan sampai pos jaga kosong bang, di pos jaga Nggak ada juga mereka. nggak ada juga. Kata gua tuh, loh kok nggak ada ya? Wah nih pada di mana? Kan udah di situ kan sinyal udah dapat nih bang. Gua teleponin kok nggak aktif nomor handphone. Ya, anjir kata gua sempet marah di situ sama teman-teman tuh. Dia marahnya kenapa gua ditinggalin gitu. Tahu bang, setengah jam kemudian apa yang terjadi? Itu teman-teman gua baru nyampe. Nggak papasan berarti. Terus kemana mereka? Anak-anak juga pada nanyain sama gua, loh kok lu udah nyampe duluan? Bukan tadi di belakang? Loh kok abang baru nyampe? Jadi gua nggak tahu, gua yang dibawa ke dimensi mana, gua nggak tahu. Oh ya. Jadi padahal gue posisi paling belakang, bahkan ketinggalan jauh. Pas nyampe pos jaga, gue nyampe duluan bang. Sedangkan setengah jam gue di jalan di sepanjang pos ya, nggak ketemu. Tapi setengah jam kemudian mereka tuh baru pada nyampe. Ya. Berarti ini ya itu apa namanya, Bang Fuji ini mungkin diantar sama si Mbah. Iya Mbah mungkin. itu tadi ya. Iya. Ya Pak. Sebenarnya sampai sekarang juga saya sering komunikasi bang. Oh sama si Mbah itu. Dan entah kenapa sampai sekarang Gunung Salak itu saya selalu ada rasa kerinduan. Selalu ada rasa gue pengen ke atas gitu. Biarpun sendiri gue ke atas. Tapi wujud si Mbah ini nih, beliau ini yang ada di makam itu atau memang dari dulunya atau gimana sih Bang? Kalau menurut si bapak yang jaga di pos, jadi itulah ya, Mbah yang Gunung Salak itu. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar itu ya. Jadi makam yang ada di atas itu yaitu makam si Mbah Salak itu. Nah, maksudnya yang si Mbah Salak ini suka dengan apa namanya, Bang Fuji ini, ada hal-hal yang membuat dia suka itu tuh kenapa gitu? Kenapa nggak mereka berlima ini gitu? Kalau oke lah, kalau Herman ini kan dia sudah banyak melanggar aturan, gitu. Kenapa nggak yang lainnya gitu? Mungkin kalau saya ungkapin mungkin susah untuk dipercaya bang ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Cuman menurut si Mamang yang jaga di pos jaga itu, jadi beliau itu masih salah satu leluhur saya. Oh,
Jadi si Bang Puji ini masih ada garis Menurut keturunan dari si penjelasan penjaga. karena dia sedikitnya yang paham dan mengerti. Sempat si penjaga itu bilang ada keris yang berkepala harimau ada di rumah kakek saya. Berarti iya, udah katanya nggak usah dilanjut lagi ceritanya, udah paham kenapa si Abah itu, saya manggilnya si Abah aja ya Bang ya, Abah itu selalu mendampingi saya. Dan ingat waktu dia bilang sebelum turun, kamu injak bumi 3 kali. Jadi kalau saya dalam saat-saat di situasi di tempat yang dibilang serem, saya selalu dia selalu datang. Dengan Bang Puji menginjak tanah itu 3 kali. Dia selalu datang. Dan dalam impian tuh selalu datang. Yang berbentuk harimau apa selalu datang. Kalau si perwujudan makhluk putih berbulu ini tadi itu gesekan sama saya Bang. Sebenarnya yang target dia tuh saya. Oh, bukan si Herman? Bukan. Targetnya tuh saya sebenarnya. Kan awalnya si Herman kan yang merasuki yang dirasuki oleh si makhluk tersebut ini. Tujuannya sebenarnya ke saya intinya. Cuman karena Herman melanggar aturan ya, berbuat jorok, akhirnya itu ke Herman, berbalik ke Herman. Jadi si makhluk itu tadinya mau masuknya ke saya, cuman nggak bisa. Karena udah ada yang melindungi tadi itu. Nggak bisa. Saya tahu itu dijelasin oleh tokoh di situ Bang. Salah satu tokoh di situ. Jujur saya nggak tahu garis leluhur saya siapa, saya nggak tahu. Cuman kalau masalah keris memang ada di rumah kakek saya. Itu kepalanya harimau memang betul jelas. Cuman saya nggak tahu, saya pikir itu cuman hanya pajangan ya. Gitu. Saya nggak pernah tanya-tanya lah, apalagi sama orang tua saya atau sama keluarga saya, nggak pernah tanya-tanya itu apa. Ataupun garis-garis leluhur saya tuh dari Prabu Siliwangi di situnya nggak ada. Ya saya nggak ngerti saya. Mungkin itu saya juga tahu itu dari tokoh di situ. Jadi tapi saya nggak pernah nggak pernah diambil pusing, kata saya. Masa sih, saya cuman gitu doang. Tapi terkadang suka datang gitu, suka datang dalam impian gitu. Lanjut lagi Bang, ini setelah Bang Puji dan teman-teman naik lagi ke atas ini kan, setelah beberapa hari atau pas sudah turun itu si Herman ini udah langsung pulih lagi atau gimana? Enggak secepat itu. Enggak secepat itu ada dengan proses ya Bang ya. Lambat, akhirnya ada berapa ya, sekitar 10 harian lah dia bisa sembuh, tapi nggak total, masih gitu lah, sembuh. Masih nggak bisa berdiri ya? Dia belajar 10 hari dia udah bisa mau dikasihkan. Tadinya kan dia makan juga nggak, menggaung aja gitu Bang. Sampai rumahnya itu dibersihin lah. Sampai dia benar-benar, kata kiai itu, sampai benar-benar aman lah gitu, 10 harian. Baru dia. Meraungnya ini benar-benar kayak macan gitu. Bukan ya? Macan Bang. Monyet. Iya. Kayak gimana sih? Monyet. Wow, tapi berat suaranya gitu. Saya malah mikirnya macan dari tadi. Bukan. Suaranya lebih berat.
Jadi bertingkahnya seperti monyet itu ya, tadi. gitu. Ya, paham. Oke. Setelah itu kamu lagi dia naik gunung. Wah, nggak niat lagi. Justru saya pengen. Tujuan Si saya, Herman ya. oh dia dia kapok. Dia kapok. Kita marahin juga kan. Depan keluarganya kita marahin. Pas dia udah sehat kan ya. Waktu dia belum pulih sih kita nggak berani. Tapi kalau untuk naik gunung lagi, saya siap. Oke, Bang Fuji. Terakhir nih Bang, tadi saya penasaran sama makhluk yang diajak ngobrol sama si Herman ini. Bang Fuji juga waktu turun juga kan melihat lalu dia menghilang. Nah, sosok si wanita ini diceritain nggak sama si penjaga taman pos itu? Siapa sebenarnya sosok ini? Ya, itu diceritain katanya memang itu pendaki juga Bang. Cuman warga situ nemuin dia di jurang. Dalam udah keadaan tidak bernyawa gitu aja dah. Dulunya menemukan jasad si wanita itu. Berarti ini yang ketemu sama Bang Fuji ini korinnya. Korinnya. Jadi tujuannya dia ngajak ngobrol atau menampakkan perwujudannya di depan pendaki itu biar kenapa gitu Bang? Tahu nggak? Jadi mungkin gini Bang, kan namanya yang halus kayak gitu kan dia senangnya menggoda ya, menyesatkan. Nah kebetulan teman gua ini kan orangnya. Oke. Paham. Gitu Bang. Ya, siap Bang Fuji. Ada yang mau ditambahin lagi Bang? Intinya gini aja Bang, sebelumnya saya minta maaf dulu. Saya bukan pendaki, tapi saya pernah mendaki. Intinya kalau kita mau kemanapun, entah ke gunung ataupun ke tempat yang dibilang sedikit angker, ya kita harus bisa jaga sikap dan adab lah dijaga. Betul. Dan terakhir, nggak boleh bawa barang-barang haram. Betul. Itu aja Bang. Maaf sebelumnya bukan menggurui ya Bang ya. Ya, emang bener Bang. Nggak boleh lah kayak gitu. Kita ke gunung itu kan cuma pengen menikmati suasananya, kadang-kadang kan. Ini kadang-kadang dikacaukan dengan ulah oknum pendaki yang bawa minuman keras, mabuk-mabukan di atas, gitu kan. Oke, Bang Fuji. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Fuji Rider. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Fuji. Oke Bang. Terima kasih, Bang Fuji. Nanti cerita lagi, Bang. Siap. Keren deh Bang Fuji ceritanya. Sampai jumpa.